Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raijah SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak MTS Ubudin, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Salatiga, Jawa Tengah, dengan NIM 2701025077 dan nomor peserta 887228020964. Pada hari ini, Rabu, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat Allah beserta tugasnya. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas yang memimpin doa. Siap, Brak. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya. Coba Anwar Rosadi, Hadir, Bu. Siti Salamia, Hadir, Bu. Jumasi, Hadir, Bu. Amelia, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Muhammad Amirullah, Muhammad Rohimin. Ya, hadir semua ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang rukun iman. Ada yang masih ingat ada berapa rukun iman? Saya, Bu. Ada 6. Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan ke-6 rukun iman tersebut? Saya, Bu. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasulullah, 5 iman kepada kitab, 6 iman kepada qadar dan qadar. Iya, rukun
iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik, hari ini kita akan mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, sebelumnya materi kita hari ini adalah tentang pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga adalah sifat-sifat malaikat. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu kita akan mengamati video. Di sini Ibu akan memutarkan video, silakan nanti kalian amati. Setelah itu kalian analisis. Ya, paham? Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan. Setelah kalian menonton video tadi, apa yang kalian tangkap dari video tadi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, bisa. Malaikat diciptakan dari tujuan cahaya. Iya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Malaikat selalu taat kepada Allah dan tak pernah membangkang. Iya. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Pati. malaikat berjumlah 10. Iya, malaikat berjumlah 10. Adakah anak ibu yang bisa menyebutkan 10 malaikat tersebut? Saya, Bu. Ya, Aulia. 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, tugasnya memberi rezeki. 3. Malaikat Israfil, tugasnya menghidupkan Allah. 4. Israel, tugasnya mencabut nyawa. 5. Munkar, bertanya dalam kubur. 6. Nakir, bertanya dalam kubur. Raqib, mencatat amal baik. Atid, mencatat amal buruk. Ridwan, menjaga pintu surga. Dan Malik, menjaga pintu neraka. Iya, ada 10 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup sang kakala. Yang selanjutnya adalah malaikat
tidak makan dan minum. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Begitulah hasil diskusi kita semua tadi. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat berarti kita harus wajib meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada. Dan malaikat itu benar-benar memperhatikan kita. Ya? Di situ juga ada 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya mengatur rizki. Rizki kita diatur oleh malaikat Mikail. Selanjutnya adalah malaikat Israfil, bertugas meniupkan sangkakala. Yang selanjutnya adalah malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Yang selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir, bertugas menanya nanti di alam kubur. Setelah kita meninggal di alam kubur, kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya adalah malaikat Raqib yang mencatat semua amal baik kita. Dan selanjutnya ada juga malaikat Atid yang siap mencatat amal buruk kita. Jadi, kalau kita mau berbuat sesuatu, ingat ada malaikat Raqib dan Atid yang siap mencatat amal baik dan amal buruk kita. Selanjutnya adalah malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga dan akan menyambut kita nanti di surga. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu makhluk gaib, tidak tampak oleh manusia. Yang selanjutnya malaikat itu tidak makan dan minum. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Iman kepada malaikat berarti meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia dan memiliki tugas tertentu. Ya, jadi iman kepada malaikat